Sebenarnya Mas Zul tuh pengen jadi jadi orang yang apa sih? bermanfaat sih Mas. Intinya itu sih sebenarnya. Nah itu untuk merealisasikan itu bagaimana caranya? Caranya sangat banyak sekali untuk jadi bermanfaat ya. Betul. Kalau yang saya pakai caranya yaitu jadi wirausahawan itu istilahnya pertama kita bisa buka lapangan pekerjaan kan. Otomatis itu membantu orang juga menjadi perantara rezeki orang lain juga. Terus yang kedua Betul. dari segi apa produk yang kita buat juga kita niatkan untuk membantu juga. Walaupun memang produk kita memang dibayar, tapi secara nggak langsung kita itu memberikan solusi juga ke yang membutuhkan. Nah itu Solusi. kedua kan ya. Terus yang ketiganya bisa juga kita itu bermanfaat untuk lingkungan juga. Bisa nih, misalkan kita kayak istilahnya kayak ini COVID juga nih kemarin kita ngadain juga nih kita karena kita punya masa istilahnya kita bolehlah siapa tahu kan ada yang mau berkontribusi untuk donasi gitu kan. Nah, kita tidak mengadakan itu mungkin donasi itu tidak akan terkumpul gitu kan. Walaupun hanya sedikit tapi insya Allah itu kan bermanfaat buat orang lain juga gitu kan. Jadi banyak cara sebenarnya untuk jadi bermanfaat itu. Tinggal kita mengolahnya aja, mau ambil jalan mana, kita sambungin aja gitu kan. Dari jualan terus bisa bantu COVID itu bisa juga kan contohnya gitu kan. Betul. Jadi banyak banget sih pengusaha yang sebenarnya baik karyawan ya maupun pengusaha itu kalau saya biasa ngisi training mereka itu seringkali bingung dan merasa bahwa yang dia lakukan saat ini ya udah hanya sebatas untuk mendapatkan uang dari gaji atau mungkin kalau pengusaha dari omset atau pendapatan. Padahal benar yang Mas Zul bilang tadi, salah satunya itu kita tuh memberikan sebuah solusi, itu ada sebuah value di situ. Kayak ada teman yang bekerja di PLN, ada di PDAM, tapi dia masih ngeluh. Padahal kalau kita lihat dari gaji kan lumayan ya. Karena dia tidak menemukan value yang dia lakukan. Seandainya dia berpikir sedikit saja, kalau misalkan tidak ada kamu yang bekerja di PLN saat listrik padam, siapa yang nanti membenarkan? Kan seperti itu. Jika tidak ada kamu yang bekerja untuk membenarkan gangguan di PDAM, siapa nanti yang akan membantu orang-orang untuk berwudu? Misalkan seperti itu bagi yang muslim ya. Kalau misalkan airnya itu keruh, kemudian airnya kotor atau mungkin mati, kalau bukan kamu siapa lagi? Kan kayak gitu. Orang jualan jilbab juga hanya sebatas dapat untung. Padahal kan kamu berjualan jilbab karena kamu ingin membantu wanita menutup auratnya dan dia tetap tampak cantik, kan seperti itu salah satunya. Nah ini keren banget nih Mas Zul. Biasanya kalau orang yang sudah menemukan value seperti itu, jalan hidupnya lebih santai, lebih tenang, lebih asikin aja lah. Jadi nggak ada beban-beban yang terlalu berat sampai menyiksa ya. Nggak ada kan Mas Zul? Santai. Kita itu ya memang santai. Jadi wirausaha itu memang sangat fleksibel juga. Jadi jangan kaget dengan kondisi yang berubah-ubah juga. Kita harus benar-benar bisa mengkondisikan juga gitu kan. Terus terkait yang tadi disampaikan juga yang misalkan PLN kalau misalkan listrik padam terus siapa yang bantu gitu kan. Itu kita masukin juga di kita pun sama. Jadi contoh misalkan ini siapa tahu bisa dipakai juga buat teman-teman ya yang pengusaha yang lain gitu kan. Saya juga ini ada untuk sebagian potongan doa pagi kita ini ada nih. Saya bacain aja ya Mas. Jadi gini isinya ada sebagian boleh kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fatahu ya Alim. Kami bergerak membawa misi mulia dalam setiap penjualan yang berhasil kami lakukan. Kami ingin berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Di saat kami kehilangan semangat, kami akan mengingat misi mulia ini. Oleh karenanya maka izinkanlah kami ya Allah agar bisa menjual lebih banyak, menghasilkan lebih banyak, agar bisa berbagi manfaat lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu sebagian potongan dari doa pagi kita, ada kayak gitu ya. Doa rutin ya hari. Jadi itu memang salah satu cara kita itu bahwa kita itu bukan semata-mata mencari uang gitu loh. Jadi memang ada misi di belakangnya gitu yang memang harus kita tanamkan itu. The big why-nya itu apa gitu kan. Iya. Dan itu seringkali jadi dorongan kita untuk semakin lebih baik. Karena kalau nggak punya something why-nya itu, kita jadi cepat puas jadi, gitu kan. Jadi jangan nyampe berhenti di diri sendiri gitu loh. Betul. Jadi harus memberikan manfaat lah ya. Wah mantap. Oke, untuk menutup sesi kita kali ini, mau minta wejangannya nih Suhu.
minta wejangannya nih untuk teman-teman semua nih yang masih, mungkin Mas Zul juga tadi cerita pernah mengalami ya, galau selesai lulus kuliah nih mau ngapain gitu, ragu-ragu mau kuliah, mau lanjut kuliah ragu, mau kerja ragu karena masih pingin usaha ragu, bilangnya nggak punya modal dan dituntut untuk kerja, ya kan banyak alasan. Akhirnya ada yang lebih memilih untuk kuliah aja deh, tanda kutip kuliah lagi untuk pelarian biar nggak ditanyain lagi, kan kayak gitu ada. Nah, pesan nih dari Mas Zul nih buat kita nih yang mau lulus, apa sih yang harus dilakukan? Jadi gini, terlepas dari apapun tujuan teman-teman ya, kalau saya berpesan sih gini, kalau misalkan memang kita yang pertama kita harus tahu tujuannya dulu, kita mau kemana gitu kan. Nah, setiap tujuan itu pasti harus ada jalannya dong. Nah, jangan nyampe kita menyalahi jalannya, kita pengennya gini tapi kok jalannya dilaluin kok ini gitu kan, kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan nih belum lulus kuliah, terus misalkan tujuannya pengen wirausaha, ya cobalah mulai dari waktu sejak kuliah gitu. Karena usaha itu yang kita pelajarin dan memang istilahnya banyakkan bukti fakta yang terjadi, memang usaha itu kan gak gampang, banyak gagalnya juga gitu kan. Walaupun ada juga yang memang langsung berhasil gitu mungkin. Tapi tetap kita harus mempersiapkan nge-track jalannya itu seperti apa. Terus balik lagi, atau ada yang memang tujuannya untuk masuk ke perusahaan tertentu misalkan. Katakanlah perusahaan A. Ya cobalah cari tahu info-infonya untuk masuk ke perusahaan tersebut tuh gimana sih, cari juga teman-teman kakak kelas mungkin yang biasanya mereka cara masuknya bukan orang dalam ya, dalam artian ini tips trik untuk belajar untuk itu seperti apa, daftarnya kemana, kayak gitu-gitunya sih. Jadi benar-benar disiapkan segala sesuatunya. Jadi jangan males gitu kan. Tetap ya namanya hasil itu harus ada usahanya dulu juga gitu. Nggak bim salah bim gitu ya buat teman-teman. Pokoknya tetap semangat. Pokoknya jalanin terus dengan serius, dengan optimis. Tambahan lagi nih Mas Niko. Tips ini kemarin kan saya ya Mas Niko juga ada ya di grup ya terkait masalah pembahasan ikigai ini. Itu kan sedikit sangat bukan sedikit sih, menurut saya malah banyak membantu buat teman-teman menemukan pertama passionnya itu apa, itu apa yang disukain, apa yang teman-teman bisa, itu apa bisa dicari dari sekarang. Siapa tahu itu tuh bisa jadi itu tuh yang menjadi jalan karir kita ke depan gitu loh, bisa jadi. Kedua, ikigai itu isinya kan passion kemudian mission ya. Dari passion itu bisa kita salurkan kepada hal istilahnya untuk manfaatan orang lain. Kita melakukan passion yang kita sukain itu untuk juga dirasakan oleh manfaatnya oleh orang lain. Itu mission. Jadi tanpa kita mendapatkan bayaran atau apa, cuman sekadar kita menjalurkan passion dan itu bisa bermanfaat buat diri kita dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah profesi ya. Nah, profesi ini kan balik ke karir tadi. Kita menjadi pengusaha atau pekerja, itu kan ada dasarnya juga, yaitu ilmu gitu kan. Ilmu entah itu di kampus, misalkan teknik mesin bisa nih kerja di manufacturing, bisa banget gitu kan. Karena kita membawa ilmu itu bisa kita jadi profesional di bidang manufaktur gitu. Atau misalnya akuntansi bisa jadi akuntan seperti itu. Jadi linear lah, itu biasanya linear sama pendidikan kita untuk profesi. Pendidikan ya. Tapi yang pendidikan pun bisa juga pendidikan yang di luar. Kayak saya ini kan wirausaha kan nggak ada di teknik mesin, nggak ada istilahnya benar-benar belajar wirausaha. Tapi kan saya belajar ilmunya di UKM kewirausahaan, di teman-teman wirausaha lain. Nah, seperti itu. Jadi pendidikan itu nggak semata-mata di bangku kuliah aja gitu, bangku sekolah aja. Jadi di luar pun banyak sekali ilmu yang bisa didapat. Itu juga pun jadi profesi saya kan akhirnya saat ini gitu kan. Wirausaha kan, walaupun dari kuliah nggak nyambung gitu, bisa dikatakan nggak nyambung, tapi bisa. Terus yang terakhir itu adalah vocation ini lebih ke vocation. Kayak Mas Niko ini ya, mungkin ya bisa ya Mas Niko. Mas Niko ini kan bisa. Dulu tuh Mas Niko itu apa Mas jurusannya? Akuntansi. Terus kemarin sempat juga jadi trainer juga kan kayak gitu. Terus sampai sekarang juga kan, jadi kan sampai sekarang trainer. Kadang dipanggil buat ngisi ilmu tertentu kan yang memang dikuasain Mas Niko kayak gitu, dan itu jadi penghasilan juga kan, jadi profesi vocation itu menghasilkan uang juga gitu kan. Jadi istilahnya dari ikigai ini kita bisa menjalani hidup itu lebih
bahagia sesuai dengan apa gairah kita, dan juga di situ bisa menghasilkan juga. Oke Mas Niko, Betul. banyak banget ya penutupannya. Gak apa-apa, ntar kan bisa kita atur lah saat jadikan dua Oke, part yang juga penting boleh. mudah-mudahan ada manfaatnya lah buat teman-teman. Betul. Amin. Insya Allah ada, pasti ada. Gitu dulu Mas Zul, terima kasih atas waktunya, sharingnya, ilmu Siap, Mas barunya, luar biasa. Nanti kita sambung lagi deh. Tadi masih ada pembahasan tentang COVID. Ini kayaknya seru ini. Kita hitung nanti saya mau dengarkan curhatan seorang pengusaha di Oke, siap Mas COVID. Niko, siap. Oke, gitu ya Mas Zul. Terima kasih Amin, atas sama-sama waktunya Mas dan Niko. kesempatannya. Sukses terus untuk Engineering Asgard. Oke, teman-teman sekalian. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai ilmu baru dari Mas Zul. Di sini ada beberapa poin penting yang tadi kita pelajari, bahwa dalam kehidupan kita ini memang kadang kita memiliki sebuah tujuan. Namun terkadang cara untuk menuju tujuan itu bisa berbeda-beda, dan tinggal bagaimana saat kita tidak sesuai yang kita inginkan itu, apakah kita menyerah ataukah kita harus makin berbenah. Jika kita memilih untuk semakin berbenah, mungkin itu memang yang terbaik yang dikasih oleh Allah, ditunjukkan kepada kita kalau kita harus melampaui itu, karena setelah ini kita sudah menuju tujuan kita. Mungkin itu kalau Mazul bisa, kamu juga pasti bisa. Oke, mungkin itu saja. Pamit undur diri, saya Zulkarnain. Terima kasih. Sama-sama Mazul, saya Niko Prajaya. Terima kasih.